Di awal film, sekelompok pria bertopeng dengan gerak-gerik penuh rencana menyusup ke sebuah lokasi menargetkan sekoper uang yang telah lama mereka incar. Dengan dingin dan langkah seribu, kawanan pria bertopeng ini mengirim target mereka pindah alam tanpa sisa. Setelah Gol melakukan perampokan berdarah, tiba-tiba terdengar sirin polisi. Dengan langkah buta mereka melarikan diri menggunakan mobil. Namun di tengah pelarian mereka tanpa ampun menabrak begitu saja seorang ibu dan anak kecil yang melintas, membuat keduanya terpelanting dan tewas seketika. Dari kejauhan Harry, suami sekaligus ayah korban, menyaksikan tragedi itu dengan mata terbelalak. Seakan langit hendak runtuh, ia berlari, namun terlambat. Dua cahaya hidupnya padam seketika saat Harry mendapati istri dan anaknya sudah tidak bernyawa, sementara para pelaku hanya tertawa bengis dan mengolok-olok korban yang sudah tak bernyawa sebelum kabur begitu saja, meninggalkan jejak tabrak lari yang pastinya tak bertanggung jawab. Sejak tragedi kelam itu, jiwa Harry terasa rapuh, seolah kehilangan pijakan. Hari-harinya diwarnai kehampaan yang pekat, sementara pikirannya terus dihantui oleh bayangan insiden yang merenggut segalanya. Ia berjalan di tepi jurang keputusasaan, terkadang terjebak dalam pergulatan batin yang melelahkan. Bahkan seringkali dia ingin menyusul anak dan istrinya dengan jalan pintas. 5 tahun berlalu. Harry kini menjalani hidup sebagai tukang bersih-bersih di gereja terbesar di kota, ditemani Emma, seorang wanita yang memahami kesepiannya. Ternyata selama ini Harry juga tak tinggal diam. Ia terus mencari informasi tentang para pelaku, hingga Henderson, seorang detektif yang merupakan kawan baik Harry, mengirimkan sebuah surat yang membawanya ke sebuah kafe, di mana sang detektif menjadikannya tempat bertemu untuk menyampaikan info penting kepada Harry. Sang detektif mengungkapkan bahwa ia memiliki seorang kenalan yang bekerja di sebuah bar kumuh yang kerap menjadi sarang transaksi gelap. Dari cerita kenalannya, bar itu menjadi pusat peredaran narkoba. Kenalannya itu tanpa sengaja pernah mendengar salah satu pengedar pernah menabrak 2 wanita hingga tewas di tempat. Mendengar pengakuan itu, sang detektif meyakini bahwa pria tersebut adalah bagian dari kelompok yang bertanggung jawab atas kehancuran keluarga Harry. Dengan emosi yang mulai membuncah, Harry pun segera meminta alamat bar itu. Sebagai kawan baik, detektif Henderson mengkhawatirkan Harry. Ia meminta Harry agar memikirkan ulang keinginannya menuntut balas. Harry, I'm going to be honest with you, mate. You don't look up to it. Where's the pub? God bless you. Thank you. Saat itu juga Harry menyambangi bar tersebut dan langsung memesan segelas besar minuman. Matanya tajam mengamati suasana. Setelah meneguk setengah gelas bir hingga jejak busa perlahan memudar di bibir gelas, tanpa sepengetahuan bartender Harry menyelinap ke belakang. Di sana ia melihat sekelompok pria sibuk menjalankan bisnis mencurigakan. Di antara mereka, Harry mengenali wajah salah satu pria di mobil yang telah merenggut nyawa istri dan putrinya. Harry yang dipenuhi rasa tegang hampir ketahuan. Tanpa pikir panjang, ia menyelinap masuk ke dalam mobil mereka. Mobil itu melaju hingga berhenti di lokasi baru. Harry kembali mengamati sekelompok pria lain yang tengah berbicara. Sorot matanya yang jeli kembali menemukan pelaku lainnya. Adegan kemudian bergulir, memperlihatkan Harry dengan berat hati menjual cincin perkawinannya untuk mendukung langkah berikutnya. Tak lama setelah itu, ia menemui seorang wanita yang memang kerjaannya menyediakan barang ilegal sesuai kebutuhan pemesan. Harry menyerahkan uang hasil menjual cincin untuk memesan sesuatu. Setelah itu, dengan perasaan tegang yang menyelimuti, Harry kembali memantau para pelaku. Namun di markas pelaku Harry malah disuguhkan pemandangan mengerikan. Ia tak sengaja melihat para pelaku sedang menghukum 2 penyusup. Dan inilah yang terjadi. Harry yang memang backgroundnya hanya bapak-bapak biasa, langsung merinding dan tegang seketika melihat kejadian itu. Ia dengan ngos-ngosan menuruni tangga meninggalkan tempat itu. Keesokan harinya, Harry kembali menemui wanita yang kemarin untuk mengambil pesanannya. Yap, betul sekali. Harry memesan pistol dengan pelurunya. Ternyata wanita itu memberi bonus sepotong kue. Harry melahapnya separuh.
Setelah itu, Harry berlatih menembak menggunakan kasurnya sambil membayangkan hari-hari di mana ia berhasil menuntaskan penderitaannya selama ini. Setelah itu, Harry mencoba melatih fisiknya yang lama ia vakumkan. Tak diduga ia juga menggarang tangannya di atas beberapa lilin yang menyala. Ia tak berpikir itu semua menjadikannya kuat. Ia hanya berusaha meningkatkan adrenalinnya yang selama ini terkubur. Harry kembali menyelinap ke markas pelaku. Ia melihat mobil dengan aktivitas mencurigakan. Lalu Harry mengendap-endap masuk dengan pistol tergenggam erat untuk perlindungan diri dan menyerang jika spontan dipergoki. Tapi ternyata markas itu kosong. Ia beristirahat di kursi, matanya tetap waspada. Tak berapa lama terdengar langkah kaki seseorang. Ketegangan mulai menyeruak. Harry semakin waspada. Sambil gemetar, Harry berusaha membidik kalau-kalau pelaku masuk ke ruangan ia berada, tetapi karena pelaku tak menyadari keberadaan Harry di ruangan itu, ia pun ngeloyor ke ruangan lain. Untungnya Harry masih bisa menjangkaunya, tapi sayangnya Harry kesulitan mengontrol rasa tegang dan takut pada dirinya hingga bidikannya meleset. Memanfaatkan ciutnya keberanian Harry, pelaku langsung menerjang Hinga. Mereka jatuh ke lantai, pergulatan sengit pun tak terelakkan. Melihat pisau di samping, pelaku langsung mengambilnya. Tapi di momen terdesak ini, kombo keberuntungan terjadi. Pertama, pisau itu tak mengenai bagian fatal dan Harry berhasil menekuk moncong hingga pas di bagian perut pelaku. Dan di bawah tekanan Harry, pelaku langsung menuliskan lokasi pelaku lainnya. Mereka sedang mengambil kiriman di pedesaan. Pelaku bingung kenapa Harry mengincarnya, lalu Harry membuka topi dan ia seketika sadar balas dendamlah alasannya. Ia ingat peristiwa tabrak lari 5 tahun silam. Pelaku berusaha mengecoh Harry lalu mencoba menyerang dengan pisau yang disembunyikan di kaki, namun pelaku amsyong. Karena Harry sama sekali tak lengah, hingga pelaku yang paham kadar nyali Harry mencoba melemahkan mentalnya, mempertanyakan ada apa dengan senjatamu, apakah rusak, kenapa hanya diam saja, hingga menaikkan level intimidasinya. Dengan bangga telah melenyapkan 2 wanita yang disayangi Harry dan mengolok-olok istri dan anak Harry. Mendengar itu, Harry yang awalnya ciut nyali pun langsung mencapai puncak adrenalinnya, hingga inilah yang terjadi. Setelah pelaku tewas, untuk kesekian kalinya Harry ingin menyusul keluarganya. Tapi bayangan anak istrinya menyadarkannya bahwa hidup harus berlanjut. Lalu Harry bergegas kembali untuk mengobati lukanya secara mandiri, ditemani separuh sisa kue bonusnya. Emma yang dari awal menaruh hati pada Harry memberikan segelas minuman untuk melegakan tenggorokan Harry. Momen hangat itu diakhiri dengan Harry meminta izin kepada Emma untuk libur sehari karena ada urusan penting. Emma pun dengan senang hati mengiyakan tanpa kepo. Berbekal alamat yang diberikan pelaku yang telah tewas, Harry segera menuju ke pedesaan tempat sisa pelaku lainnya berada. Harry beristirahat sejenak untuk mengisi tenaga. Harry kemudian melanjutkan perjalanan dengan tekad dan keberanian yang lebih baik. Sesampainya di pedesaan tujuan, Harry perlahan memantau target. Terdapat gudang mencurigakan di tengah lapangan yang luas. Ia mengamati gudang itu dan melihat 2 pelaku keluar menyambut pria asing turun dari pesawat. Pria itu tak lama menyerahkan tas yang dibawanya sebelum dia terbang lagi. Tetap dengan keberanian yang bercampur dengan sedikit rasa takut dalam diri Harry, ia perlahan-lahan mendekati gudang tempat pelaku berkumpul. Mata tajam Harry kembali menangkap 2 raut muka yang tak asing bagi Harry. Mereka adalah anak buah pelaku yang ada di dalam mobil yang menabrak anak istri Harry. Waktu itu mereka sempat keluar untuk mengecek situasi. Satu anak buah sedang membuat asap keluar dari mulutnya sembari santai menikmati sisa hidupnya. Satu lainnya sedang membasahi tanah dengan air pesingnya. Momen itu meningkatkan damage nyali Harry. Ia mendekat dan ekspresi loading dan bengong spontan muncul dari satu anak buah itu.
membuat Harry dengan leluasa melesatkan timah panas menembus dada kiri pelaku bersamaan dengan asap dari mulutnya ia auto-nyusruk. Bersamaan dengan itu, anak buah lainnya yang merupakan saudara jauh dari Daddy Corbuzier pun sontak kaget dan berteriak sambil menyeruduk Harry. Ternyata tanpa disadari sebilah pisau menancap di punggung Harry. Tapi dengan hanya sepersekian detik pisau itu berganti yang melukai kaki pelaku hingga teriak kesakitan. Lalu pelaku lainnya kalang kabut ngacir meniru ilmu Umar Bakri. Dalam keadaan kesakitan, Harry melihat bayangan istrinya seakan memberitahu agar waspada, karena ternyata salah satu anak buah yang sebelumnya telah dirobohkan bangkit dengan susah payah mencoba mendekat. Akan tetapi sutradara masih berpihak pada Harry, hingga laras panjang itu menciptakan efek slow motion yang keren dan mengirim anak buah itu ke alam lain. Setelah semua situasi menegangkan usai, rupanya rasa sakit makin menjadi dengan sisa tenaga Harry mencoba survive dengan cara yang berbeda dan cerdas. Inilah cara Harry. You're lucky. Cara survive Harry ini terbilang cerdas karena bertaruh dengan waktu. Jika ke rumah sakit yang Harry tak tahu seberapa jauh letaknya dari pedesaan itu, Harry bisa pingsan di dalam mobil atau bahkan mungkin meninggal. Maka Harry langsung mendatangi dokter jaga di apotek terdekat untuk segera menangani lukanya walau harus keluar gocek lebih banyak. No more than 3 a day. Sementara itu, rupanya dua pelaku utama yang ngacir tadi kembali lagi ke gudang mencari Harry dengan gagahnya sambil menenteng senjata. Rupanya mereka lupa 1 jam yang lalu ngacir ketakutan dengan seorang bapak-bapak. Dua pelaku itu hanya menemukan 2 anak buahnya yang tewas. Mengecek bubuk yang ternyata masih utuh. Rupanya sampai di detik ini mereka belum sadar kalau yang menyerang itu adalah Harry, orang tua yang mereka buat menderita selama 5 tahun. Yang ingin menuntut balas bukanlah penyusup yang ingin mencuri bubuk. Sesaat kemudian 2 pelaku yang naif ini kembali ke markas di kota. Mereka mendapati temannya sudah tergeletak di lantai tak bernyawa. Ketika mereka hendak mengangkatnya, mereka menemukan secarik kertas yang ternyata nota pembayaran cincin pernikahan Harry. Mereka langsung mendatangi alamat yang tertera. Berpura-pura membeli aksesoris atau pernak-pernik pajangan. Tapi kenapa harus segitiga itu? Ada yang tahu? Tujuan utama mereka mendatangi toko Shasha, toko jual beli perhiasan, adalah untuk menanyakan siapa penjual cincin tersebut. Tak dijelaskan gimana caranya, mereka akhirnya berhasil mendapatkan lokasi Harry. Lalu kita dibawa ke momen hangat antara Harry dan Emma. Selamat ulang tahun Emma, itulah kata-kata yang membuat Emma tersipu dan salah tingkah bak seorang ciwi-ciwi. Emma memberitahu kalau ingin libur selama 3 hari, ia ingin ke tepi laut dan menyewa tempat singgah. Emma berharap Harry bisa menyusul bahkan menginap bersama. Rupanya hasrat Emma sudah diubun-ubun karena kesendiriannya. Emma berpikir Harry pun sudah lelah dengan kesendiriannya, hingga Emma memberikan alamat dan nomor telepon dengan antusias. Emma pun beranjak pergi sedikit malu dengan tingkahnya. Tapi seketika momen hangat berubah menjadi penuh ketegangan, karena tamu yang tak diundang ini. Hello, Harry. What? You think you can just walk away? Untungnya Harry berhasil lepas dengan meniru gaya Evander Holyfield, lalu berlari keluar gereja, meski ngos-ngosan dan sempat terjatuh tapi juga menjatuhkan.
Harry berhasil meninggalkan gereja dengan situasi yang tak menguntungkannya itu. Setelah berhasil keluar, sayangnya di detik ini, untuk kedua kalinya Harry ceroboh, meninggalkan jejak berupa kertas yang krusial. Pertama, meninggalkan nota penjualan cincin di dekat mayat pelaku. Kedua, meninggalkan surat dari detektif Henderson di kamarnya yang ada di belakang gereja. Dan benar saja, dua pelaku pun menyusuri gereja hingga sampai ke kamar Harry dan menemukan surat dari detektif Henderson, orang yang membantunya menemukan pelaku selama ini. Surat itu tergeletak begitu saja di lantai. Alhasil inilah yang menimpa detektif Henderson. Firasat buruk menggelayut di pikiran Harry dan semakin bertambah buruk ketika telepon Harry hanya dijawab oleh suara otomatis. Kedua pelaku mengguyur detektif Henderson dengan bensin, siap membakarnya hidup-hidup. Dengan terpaksa ia memberitahu peternakan kuda sekaligus rumah tinggal asli Harry dan keluarganya di sebuah pedesaan. Dengan sok tahu, satu pelaku bilang Henderson berbohong, lalu kembali mengguyurkan bensin namun ditepis pelaku lainnya, bukan untuk membebaskan, tapi untuk Stoker's farm. Rickmansworth. It's fucking nine. Dua pelaku ini sangat naif, tak percaya alamat yang disebutkan Henderson, tapi tetap mendatanginya. Harry pun ada di sana karena Henderson tak bohong. Tinggal didor saja. Pakai bilang Henderson bohong. Toh di semua film biasanya seperti itu kan? Walau sudah mengatakan tetap saja didor. Merasa kewalahan menghadapi sisa pelaku, Harry memutuskan pulang kampung sembari menengok peternakan kuda miliknya, yang lama ia tinggalkan dan pasrahkan kepada seorang dokter hewan bernama Christie. Tinggal beberapa meter lagi dari rumah Harry, tapi rupanya ia tak kuasa menahan sekujur badan rentanya yang kesakitan, pegelinu di semua sendinya. Harry pingsan tepat saat Christie berada di dekatnya. Christie memberi pertolongan pertama seadanya. Christie menyambutnya dengan sapaan ketika Harry membuka mata dari pingsan. Harry memaksakan tubuhnya beranjak dan berdiri hingga... There he is. What are you doing? Here, sit. Suggest you go to a hospital. I'm just about... Menyarankannya agar ke rumah sakit, menyeduh teh dan menawarkan biskuit. Christie merasa kewalahan karena harus membagi waktu antara peternakan kuda dan prakteknya. Harry menanyakan keadaan kuda-kudanya. Kuda Harry hanya tinggal 5, Christie pun meminta maaf untuk itu. Christie menanyakan kemana saja Harry selama ini. Harry memberitahu kalau sudah menemukan para pelaku yang merenggut anak dan istrinya. Untuk antisipasi, Christie diminta untuk sementara meninggalkan Harry sendiri demi keamanan Christie. I found them. I need you to leave me alone for a few days. Lalu Harry menemui kawan lamanya untuk menceritakan semua. Ia yakin pelaku akan memburunya sebentar lagi. Harry mengaku ketakutan menghadapi sisa pelaku, lalu kawan baiknya memberi laras panjang untuk bertahan dan melawan. Sebelum ke tempat Harry, dua pelaku menjemput temannya yang cupu dan penakut untuk ikut. Teman cupunya tak terlibat dalam tabrak lari. Ia hanya pria penakut yang dimanfaatkan dan sering disuruh-suruh. Setelah si cupu masuk, mobil gas diinjak dan pertarungan akhir pun dimulai. Harry memakai kemeja dasi dan jas bukan untuk ngantor, melainkan untuk menambah rasa percaya diri menghadapi babak pamungkas. Dan benar saja para pelaku itu tiba, mereka memasuki kediaman Harry, menyelinap menyusuri ruangan demi ruangan dengan penuh kewaspadaan. Jelas semua situasi ini sangat menguntungkan Harry karena ini lingkungannya. Alih-alih pelaku yang memburu Harry, justru merekalah yang diburu, dan inilah bukti omongan saya. Laras panjang berhasil merobohkan satu pelaku. Tanpa Harry sadari, pelaku refleks menendang paha Harry hingga jatuh, tapi Harry berhasil mengambil benda tajam yang tergeletak dan melukai kaki pelaku lalu menyergapnya, hingga tak sengaja menumpahkan dirigen bensin yang mengguyur badan pelaku. Hingga ini yang terjadi.
Kemudian Harry memburu pelaku yang paling songong. Rupanya ia sedang santai di lantai atas rumah Harry sambil memandangi pesawat yang lewat tiba-tiba hidungnya mimisan. Bersamaan dengan itu timah panas melesat tepat menghujam dada pelaku. Di saat sekarat dia sempat melihat senjatanya lalu ini yang terjadi. Sementara satu teman pelaku sempat menodong Harry, namun karena ia tak terlibat dan cuma dimanfaatkan, Harry menyuruhnya pulang mandi dan gosok gigi, lalu bobok manis bangunnya nanti pas tahun baru 2026. It's over. Go home. Karena memang penakut ya sudah barang tentu dia langsung ngacir. Di akhir film Harry nyekar ke makam anak istrinya. Lalu kita diperlihatkan Harry yang berjalan mundur ketika melihat anak istrinya. Adegan ini menandakan bahwa Harry sudah move on. Hal itu semakin diperkuat dengan Harry yang mendatangi Emma yang berada di pantai. Harry menerima Emma untuk menjalin hubungan ke jenjang lebih serius, menikah, dan memulai lembaran baru. Dan film pun berakhir.